bagaimana Himpunan Pramuwisata atau HPI di Kabupaten Tapanuli Tengah mempersiapkan standar khusus dalam pelayanan pariwisata di destinasi wisata air terjun di Tapanuli Tengah, khususnya dari segi keamanan dan keselamatan. HPI itu adalah suatu lembaga atau stakeholder resmi sama pemerintah, yang dimana kita itu berkumpul sebagai pemandu wisata di Tapanuli Tengah, dan HPI itu sendiri mensertifikasi anggotanya itu ada beberapa jenis pemandu, misal pemandu wisata air terjun, pemandu wisata goa, pemandu wisata bahari, pemandu wisata diving, itu ada kelasnya. Dan HPI serta juga dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Dinas Pariwisata itu sudah melatih beberapa pemandu-pemandu lokal yang digabung dengan kelompok sadar wisata yang dimana dibentuk oleh Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata, atau bisa dibilang itu Podarwis. Nah, di beberapa daerah objek itu terdapat beberapa pemandu yang sudah disiapkan oleh daerahnya masing-masing, tempat objek wisatanya masing-masing. Itu ada beberapa pemandu yang sudah disiapkan untuk pemandu lokal. Karena kenapa kita harus memakai pemandu lokal? Ya karena kita yang tahu kondisi cuaca serta tekstur yang ada yang mau kita kunjungi di sana itu ya kita yang paham, orang-orang lokal. Kayak seperti kita itu mandunya itu di wisata bahari. Kita sering mandu wisata bahari, ada wisata religi, itu Mbak. Sebagai ketua dari komunitas menjaga pantai barat, bagaimana Kadamai Mendrova ini melihat potensi wisata air terjun yang ada di Tapanuli Tengah? Ya, bagi kami di komunitas menjaga pantai barat, kalau melihat potensi air terjun di Tapanuli Tengah itu, sudah pasti bagi kami ini adalah kekayaan alam yang luar biasa, yang harus dijaga. Dan kembali ke statement saya yang sebelumnya bahwa jika boleh tidak melulu dia menyasar sektor komersial. Jadi dikomersialkan tapi juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek keterjagaan lingkungannya. Seperti itu tadi misalnya soal para wisatawan harus ditegasin soal sampah yang dia bawa, terutama plastik dan styrofoam. Kemudian soal pengembangan lokasi objek wisata tadi agar juga mempertimbangkan soal keterjagaan lingkungannya. Misalnya ya tidak harus beton semua baru kemudian disebut sebagai objek wisata misalnya. Kalau keindahan itu ada, wisatawan pasti datang. Sesusah apapun akses untuk datang ke sana. Bagi kami begitu. Karena keindahan alam itu jika kemudian sudah dimodifikasi sedemikian rupa, apalagi dengan pembangunan sana sini, sarana permanen sana sini, itu malah mengurangi nilai pariwisata itu sendiri. Di tengah masa normal baru saat ini, bagaimana strategi Himpunan Pramuwisata Indonesia, yaitu HPI, bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempromosikan destinasi wisata air terjun di Tapanuli Tengah ke mata wisatawan dalam negeri maupun luar negeri? Kita sudah bekerja sama dengan dinas untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di sini, terutama air terjun Mursalah. Itu juga kita dari HPI dengan bekerja sama dengan DPW
berusaha untuk memperkenalkan objek wisata di Tapanuli Tengah, yang di mana kita itu mengharapkan dari teman-teman HPI seluruh Indonesia itu bisa bersinergi untuk mendatangkan para wisatawan khususnya internasional. Karena di HPI sendiri itu memiliki pasar wisatawan internasional. Karena ini masa pandemik, kemarin kita juga beberapa teman di HPI sudah coba bantu untuk seminarkan bersama teman-teman wisatawan di Belanda masalah air terjun, terus air terjun Mursala, Sipit Pitu, serta ada satu spot meriam VOC yang orang belum banyak tahu. Itu sudah kita iniin dengan bersama Komantap untuk bekerja sama membangun sebuah wisata yang dimana tidak merusak dengan lingkungan. Karena apapun objeknya, tempatnya, kehidupan manusia itu berdasarkan ya dengan alamnya. Ya kalau kita tidak jaga, gimana mereka mau menjaga kita gitu. Gitu, Mbak. Menurut Kak Damai Mendrova, bagaimana nih Kakak melihat wisatawan yang datang ke Sumatera, khususnya ke Tapanuli Tengah? Apakah para wisatawan turut menjaga lingkungan yang ada di kawasan wisata? Soal kesadaran soal sampah nih ya, terutama sejauh yang kami amati persoalan ini tidak hanya berada di Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara, tapi juga di seluruh dunia sih sebenarnya. Makanya kampanye tentang ramah terhadap sampah khususnya plastik itu sudah menjadi kampanye yang menyeluruh seluruh dunia. Kita di komunitas juga selalu ikut event tahunan yakni namanya World Clean Up Day yang aksinya itu aksi bersih-bersih sampah. Kemudian kampanye yang selalu kita lakukan itu adalah kampanye Eco Break, misalnya mengkampanyekan penggunaan alat-alat alternatif, maksudnya alat-alat dari bambu misalnya yang bisa menggantikan penggunaan plastik. Ini misal nih, mulai dari sendok, pipet, dan lain sebagainya. Tanpa harus menggunakan plastik, kita bisa, kalau kami di komunitas sekarang sedang belajar, memang nih, sedang belajar menciptakan seperti asbak, seperti gelas, sendok, garpu, pipet dari bambu, ketimbang beli, Mbak. Jadi kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa pakai berkali-kali. Kampanye-kampanye ini yang ingin kita sampaikan dari komunitas Menjaga Pantai Barat, khususnya di objek wisata. Nah, soal kesadaran lingkungan, kesadaran sampah bagi wisatawan memang menjadi masalah sampai saat ini. Tidak hanya di sini sih, Mbak. Kurasa kalau Mbak juga di beberapa tempat kalau ke lokasi wisata masih sering ketemu orang habis makan ya sampahnya letakin begitu saja, padahal di dekat dia juga ada tempat sampah. Nah, kesadaran ini memang susah, Mbak. Bahkan kadang-kadang harus ada perubahan-perubahan yang dimulai dari diri sendiri memang, Mbak. Jadi soal sampah ini kalau tidak dimulai dari diri sendiri memang susah. Kadang-kadang orang malah kalau bagi kami ketika melihat orang membuang sampah terus kami tegur, kadang-kadang dibilang sok itu ya, sok bersih, sok paten kalau orang Sumatera bilang kan, sok jago gitu kan. Bang jago gitu ya. Tapi di luar dari itu dia mungkin belum sampai pada kesadaran bahwa sampah ini akan jadi masalah besar bagi kehidupan dan keberlangsungan tidak hanya manusia tapi dunia. Bayangkan diprediksi 2040 lautan itu akan dipenuhi berjuta-juta ton sampah plastik. Kalau kemudian kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik tidak gencar dilakukan. Kalau kampanyenya saya pikir sudah sangat sering, bahkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi plastik atau bahkan yang menggunakan bahan baku plastik juga sudah diberikan ketegasan untuk ikut mengkampanyekan soal bagaimana menggunakan plastik setelah pakai. Tapi kesadaran ini juga tentu harus dimiliki oleh masyarakat, harus dimiliki oleh masing-masing. Kalau tidak, ya tetap susah juga, Mbak.
tetap susah juga karena kalau dari 1.000 komponen plastik yang diproduksi satu objek wisata yang terkumpul misalnya cuman 900, 300 lagi mungkin terbuang ke lingkungan, jatuhnya ya ke laut. Itu dia, Mbak. Masih sangat kurang kalau menjawab pertanyaan Mbak tadi soal kesadaran soal sampah masih sangat kurang, Mbak, dan butuh kesadaran dari masing-masing orang memang. Perubahan perilaku, itu juga penting. Saya perokok, Mbak. Mungkin di momen ini penting saya bilang, saya perokok. Saya dulunya perokok salah satu rokok bermerek, nggak usah saya sebut merek lah ya, tapi dia berfilter. Dia pakai filter yang filternya itu baru akan akan terurai di usia di jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Akhirnya saya merubah. Saya memang masih susah ya untuk tidak merokok. Saya tetap merokok tapi merubah pola. Saya sekarang merokok tidak pakai filter, saya yang kretek. Yang kretek itu 3 sampai 4 hari bisa terurai di alam. Karena dia langsung kertas dan tembakaunya. Tembakaunya kalau masuk ke alam juga ke tanah juga bisa langsung terurai gitu. Berarti dia pakai filter lagi. Nah, pola-pola seperti ini kupikir yang bisa diubah. Atau misalnya masuk ke Indomaret, cuma beli 1 coklat atau saya beli sebungkus rokok, ditawari plastik, ya harus berani nolak. Kalau bukan sok-sokan nih Mbak ya, bukan sok paten kayak orang Sumatera bilang ya. Kalau saya masih bisa pegang itu beberapa barang yang saya beli dari toko belanja itu, saya akan tolak plastiknya. Kecuali yang udah sangat banyak, ya memang butuh plastik kan. Atau yang sering dikampanyekan sekarang mulai membawa plastik ya, membawa kantong tas, ya tas yang menggantikan plastik. Misalnya tas yang dari daun pandan misalnya, dari kain, misal dari kertas, begitu-begitu, Mbak. Pola-pola seperti ini yang memang harus diubah untuk bisa menekan angka penggunaan plastik. Memang kita tidak akan bisa menghilangkan plastik dari kehidupan manusia, Mbak, itu nggak bakal bisa. Tapi untuk menguranginya mungkin bisa, dan itu butuh kesadaran bersama.